Halo Sobat Rompis, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Oke, Teh, kali ini kita akan sedikit sharing ya, Teh, tentang masalah pada otot, yaitu otot pada paha belakang yang disebut hamstring. Nah, kita akan memberikan beberapa latihan untuk teman-teman di rumah menangani kondisi cedera pada hamstring. Otot hamstring. Yang pertama, otot hamstring ini secara anatomi itu berada di paha bagian belakangnya. Terdiri 3 otot ya, 3 otot besar, semitendinosus, 1 semimembranosus, dan bicep femoris. Nah, kan ada gambar di sini ya. Dan biasanya 3 otot ini sering terjadi cedera. Yang paling sering itu olahraga. Yang pertama itu lari. Yang lari sering mengalami cedera ataupun kram pada hamstring. Nah, itu juga akibat dari gerakan seperti mengayuh terus-menerus yang menggunakan otot hamstring itu yang terlalu sering ya. Yang kedua itu bersepeda. Bersepeda sama ya, utama posisi sepeda itu mempengaruhi ya, terlalu pendek antara jok ya. Dudukannya. Ya, dudukan dari sepeda itu bisa berat untuk ototnya, berat untuk mengayuh sehingga ototnya itu membutuhkan tenaga yang lebih besar ya. Yang ketiga itu paling sering itu sepak bola. Sepak bola karena biasanya sepak bola itu larinya cepat, membutuhkan kekuatan eksentrik yang besar, dan juga menendang bola juga ya, membutuhkan stabilitas hamstring yang bagus, dan juga gerakan yang zigzag seperti itu membutuhkan stabilitas hamstring yang luar biasa ya. Jadi itu sering cedera ya. Yang kedua, yang paling sering penyebabnya selain olahraga yaitu aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari yang dominan banyak duduk seperti ini terus-menerus ya berjam-jam yang mengakibatkan tekanan pada otot hamstring yang besar ya. Nah, itu bisa mengganggu sirkulasi darah di hamstring sehingga menyebabkan hamstring itu kaku. Ya, jadi memendek ya. Jadi pada saat kita bangun ataupun beraktivitas, kadang dia berasa seperti kram atau malah kadang kesemutan. Itu paling sering akibat dari gangguan fleksibilitas pada hamstring tersebut ya. Oke, mungkin kita akan menjelaskan penyebab terjadinya cedera. Silakan Teh apa? Ya. Untuk penyebabnya biasanya diakibatkan karena kelemahan dari otot hamstring. Ya. Kelemahan otot hamstring itu bisa diakibatkan juga karena aktivitas kita kayak tadi duduk lama, sehingga otot hamstring jarang diberikan beban atau tekanan atau gerakan sehingga dia kekuatannya menjadi menurun dan tidak bisa teregang atau terulur karena kaku, karena ketika kekuatan otot itu menurun otomatis fleksibilitas atau kelenturannya juga akan menurun gitu. Jadi lebih berisiko untuk mengalami cedera. Kemudian karena otot itu kaku, otomatis fleksibilitasnya juga pasti berkurang gitu. Jadi untuk kelenturannya menjadi menurun sehingga lebih berisiko untuk cedera. Kemudian untuk yang berikutnya ada juga gerakan yang berlebih seperti overstretch gitu. Ketika tadi bermain sepak bola, ketika hendak menendang mungkin terlalu kencang gitu. Sehingga otot hamstringnya terulur ya, teregang terlalu kuat ya, sehingga menyebabkan robekan atau di otot hamstringnya. Bisa juga ketika hendak berpindah tempat seperti terpleset atau seperti teregang jadinya. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya cedera pada hamstring. Biasanya pada cuaca yang pada saat lapangan licin ya, licin itu tidak sengaja terpleset sehingga menyebabkan robeknya otot itu. Oke, kembali lagi. Jadi kita memang harus memperhatikan 3 faktor tersebut ya. Jadi pertama kekuatan ototnya, fleksibilitasnya, dan juga kejadiannya ya bisa menyebabkan itu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan sharing tentang 6 latihan spesifik untuk mengurangi gejala nyeri pada hamstring dan juga meningkatkan kelentukan dari hamstring tersebutnya. Oke, yang pertama kita akan memperagakan yang ada namanya latihan knee flexion ya. Knee flexion atau latihan range of motion untuk lutut ya. Nah, kita di sini membutuhkan bola ya. Nah, bola seperti ini, kita bisa pakai gym ball seperti ini ya. Yang pasiennya kita suruh posisinya tiduran, kakinya berada di atas bola tersebut. Nah, selanjutnya pasien disuruh perlahan untuk menekuk kedua lututnya perlahan
dibantu dengan menggunakan bola. Nah, ini bagus untuk kondisi baru ya, baru cedera atau baru robek ototnya. Ini bagus untuk melatih kelentukan dari hamstring ya, untuk mengaktifasi otot tersebut supaya tidak kaku ya. Dan juga ini bagus untuk meningkatkan kekuatan otot pada fase awal ya. Ini hati-hati untuk melakukan gerakan ini pada fase awal. Jika ada nyeri, kita toleransi gerakannya seberapa tidak nyeri, segitu terlebih dahulu, habis itu kita balikkan seperti itu ya. Untuk di fase awal jangan terlalu dipaksa ya. Ya, dipaksa, ditarik seperti bahkan ini. sampai ngangkat pinggang ini nggak usah. Pelan-pelan aja dulu, pelan. Yang penting range of motion-nya dapat. Ya. Nggak ada keluhan nyeri, meningkat, kemudian nyaman tetap gerakannya ya. Oke. Jika tidak ada bola seperti ini di rumah, bisa menggunakan tanpa bola sebenarnya. Dengan bola dilakukan sliding pada hamstringnya seperti ini ya. Tarik seperti ini aja, seberapa nyeri itu juga bisa dilakukan di rumah ya. Bisa diulangi 10-12 kali ya. Diulangi 2-4 set, itu bagus untuk kelentukan dari otot hamstring. Oke, itu untuk latihan yang pertama. Yang kedua, nah ini juga untuk melatih kelentukan dan kekuatan otot di sekitarnya, baik itu quadriceps dan juga untuk melenturkan otot hamstringnya. Disebut active knee extension ya. Jadi kakinya bisa satu-satu terlebih dulu seperti ini, dipegang satunya menggunakan seperti ini. Nah, pasien diinstruksikan untuk meluruskan lututnya perlahan. Seperti ini, 1 kali sampai 10 kali misalkan ya. Coba ulangi perlahan. Nah, ini akan membantu melenturkan otot pada hamstring, yang mengaktifasi otot quadriceps dan juga hamstring. Nah, sehingga nyerinya nanti bisa berkurang akibat dari aktifnya otot hamstring tersebut ya. Nah, itu bisa diulangi 2-3 kali pengulangan sehingga ototnya kuat. Bisa bergantian. Juga sama ya posisinya. Walaupun kaki yang kanan yang cedera, kiri juga tetap dilatih. Bagus untuk mencegah terjadinya hamstring. Juga biasanya kan jarang sekali otot itu satu aja yang kaku, biasanya dia kedua-duanya. Nah, itu perlu untuk mencegah cedera tersebut. Nah, itu active knee extension. Yang ketiga, ada latihan yang namanya hamstring setting exercise. Jadi pasien posisinya bisa tiduran. Nah, ini latihan untuk meningkatkan kekuatan otot hamstring dengan cara isometrik. Isometrik itu gerakan tanpa ada perpindahan dari sudut ya. Nah, kita bisa mengaktifasi sedikit perlahan dulu sudutnya seberapa nyaman dari pasien seperti itu. Jadi perlahan posisikan, misalkan yang paling mudah sebenarnya semakin dekat dengan tubuh itu akan lebih mudah, lebih ringan nyerinya. Jadi diangkat tumitnya, ankle-nya seperti ini. Nah, tumitnya mendorong ke bawah, mengarah ke bed, ke sana arahnya ya. Nah, ini akan bagian tubuh kita ya. Ya, bukan ke sana tapi ke bawah. Nah, ini kan mengaktifasi otot hamstring ya secara aktif. Nah, ini bisa ditahan misalkan 5 detik sampai 10 detik, habis itu lenturkan lagi, lemeskan. Yang bisa diulangi 2-3 kali set. Nah, ini bagus untuk aktivasi otot hamstring. Nah, untuk progresnya bisa perlahan ditarik, dijauhkan dari tubuh, itu ditarik. Nah, ini akan lebih memaksimalkan banyak ototnya yang teraktivasi, baik bagian belakang ataupun bagian depannya aktif. Itu juga selanjutnya posisi seperti ini juga bisa ditarik lagi. Nah, ini akan memaksimalkan kontraksi dari otot hamstring tersebut ya. Gayanya mengarah ke bed, ke bumi ataupun ke permukaan ya. Nah, itu untuk hamstring setting exercise. Ya. Selanjutnya latihan keempat apa sih? Untuk latihan yang keempat bisa untuk ditingkatkan lagi ya. Jadi bisa dengan lakukan gerakan bridging gitu. Hampir sama seperti tadi posisinya, seperti hamstring set tadi, tapi ditambahkan dengan gerakan mengangkat pinggang. Sekarang dikasih pembebanan sedikit ya. Oke, jadi posisinya tidur telentang, kemudian tekuk lututnya, dua-duanya, sejajar ya. Oke, kemudian kencangkan perutnya, tetapi nafasnya jangan ditahan, nafas normal biasa. Kemudian angkat pinggang secara perlahan. Ini ya. Ya.
Nah. Kemudian diturunkan juga secara perlahan. Nah. Oke, angkat lagi. Ini bisa berapa lama ditahan, Teh? Ditahan bisa 10 sampai 15 detik dulu. Kemudian semakin kuat, semakin nyaman bisa ditahan hingga 1 menit. Ya, turun. Oke, relax. Langsung digerakkan naik turun juga bisa, dikombinasikan. Naik. Ini ya? Ya, naik turun. Oke, seperti ini. Lagi diulangi, misalkan bisa 10 sampai 12 kali ya. 2 sampai 3 set. 2 sampai 3 set. Ini bagus untuk mengaktifasi otot hamstringnya. Ya, jika sudah lebih oke lagi, lebih enak lagi, bisa dilakukan dengan satu kaki saja tumpuan. Ya. Yang satunya boleh diluruskan, kemudian diangkat bersamaan dengan pinggangnya. Ya. Oke, angkat. Ya. Ini juga sama, bisa ditahan 10 detik sampai 1 menit. Kemudian bisa naik turun ya. Seperti ini ya. Ya. Oke. Ini juga sama, kalau sudah lebih advance, kita bisa progres dengan penekuknya lebih panjang lebar lagi ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan gym ball tadi. Ya, bisa ditambahkan juga gym ball ini ya. Oke. Untuk selanjutnya latihan apa? Ada latihan hip hinge ya. Untuk membantu dari otot punggung dan perut kita juga. Oke. Ini salah satu latihan eksentrik ya. Untuk dari otot hamstring ya. Untuk melatih otot hamstring dalam posisi memanjang. Memanjang ya. Oke. Gerakannya mungkin kita bisa membutuhkan tembok ya. Seolah-olah kita ingin membuka pintu menggunakan pantat kita. Ya. Oke, jadi posisi kita berdiri di depan dinding atau pintu, kurang lebih jaraknya 2 kepala. Ya. Kemudian posisi berdiri dengan kaki sejajar. Oke, kemudian gerakkan pantat kita seolah-olah akan membuka pintu tersebut. Jadi dorong ke belakang pantatnya. Oke. Sampai menyentuh. Sampai menyentuh. Ya. Oke, kurang lebih posisinya seperti ini. Nanti ketika gerakan ini, posisi hamstring kita akan terjadi penguluran. Nah, ketika penguluran ini, itu juga akan mendapatkan pembebanan yang disebut dengan eccentric exercise. Jadi, ini cocok juga latihan ini untuk membantu untuk pemulihan pada cedera hamstring. Ya. Nah, latihan ini bisa dilakukan jika nyerinya sudah berkurang. Nah, jika masih ada nyeri, bisa didekatkan lagi, lebih didekatkan lagi ke arah pintu, sehingga gerakannya minimal, tapi tetap bisa otot hamstringnya terulur. Ya, terulur. Jadi, jika sudah advance, baru kita tingkatkan lagi jaraknya, ya, dorong seperti ini. Ya. Jadi kuncinya ketika melakukan hip hinge ini, seminimal mungkin terjadi gerakan pada lutut. Jadi fokus pada pada hip kita. Jadi fokus gerakannya di hip. Ya, tanpa melakukan gerakan pada menekuk lutut. Oke, selain itu juga perlu kita cek adalah badan kita ya. Jangan sampai membungkuk seperti ini, dia akan berasa kurang tarikannya di sini. Jadi harus tegak lurus. Badannya akan merasakan tarikan lebih besar pada bagian hamstringnya ya. Itu ini bisa diulangi berapa kali Teh? Ini bisa dilakukan 10 sampai 12 kali ya. 10 kali ya seperti ini ya, dorong. Dorong, kemudian kembali lagi. Diulangi 2 sampai 3 set. Ya, kayak gitu ya. Oke, gerakannya tetap secara perlahan terlebih dahulu ya. Oke, semakin bagus, semakin nyaman, boleh ditambah lagi jaraknya. Jaraknya. Sudutnya. Oke. Latihan terakhir apa Teh? Latihan yang terakhir ada reverse lunges ya. Jadi posisinya posisi kaki berada pada posisi depan dan belakangnya. Sini. Oke ya. Untuk hamstring yang kita fokuskan berada di depan, kemudian dilakukan gerakan melangkah ke belakang. Ya, nanti diawali dengan posisi sejajar dulu, kemudian langkahkan kaki ke belakang, satu kaki ke belakang, kemudian lakukan gerakan lunges ya. Kita turun seperti itu, ditekuk lututnya ya. Oke, dicoba dulu dari posisi berdiri sejajar ya. Dan mundur ke belakang seperti ini. Oke, ya. Nah, ini fokusnya pada hamstring yang bagian kaki kita yang di depan ya. Kita bisa gantian. Bisa bergantian kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Ini akan berasa terulur ya pada otot hamstring. Ini bagus untuk latihan dari setelah cedera ya. Ya. Ketika sudah membaik cederanya ya. Untuk fase-fase berikutnya selanjutnya. Ya, jangan sampai ada gerakan ini menimbulkan nyeri baru ya. Yang artinya latihannya harus dilakukan pada saat kondisi di mana nyerinya sudah mulai berkurangnya. Oke, itu bisa dilakukan 6 sampai 10 kali, dilakukan 2 sampai 3 set ya. Yap. Oke. Ya. Ini ya. Oke, demikian Teh latihan yang kita sharingkan hari ini untuk hamstring injury ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah.
Jadi kita akan usahakan selalu sharing ya Tia. Seminggu sekali video edukasi kesehatan gerak dan fungsi tubuh ini ya. Oke, jangan lupa buat follow akun sosial media kita ya Tia. Yang ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok juga. Kita akan share ya 1 minggu sekali tentang video kesehatan dan gerak fungsi tubuh Tia. Bergerak selagi bisa? Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye.